DKID udah sering banget ngebahas mic, mulai dari Elgato udah pernah kita coba, dari EPOS Sennheiser udah pernah kita coba, Razer, terus juga ada NZXT kita juga udah pernah coba juga. Dari keempatnya ini belum ada yang compatibility-nya bisa langsung ke smartphone yang pakai Type-C. Sampai akhirnya sekarang ada brand lokal yang ngeluarin mic dengan dual compatibility. Jadi bisa untuk Type A dan juga Type-C. Dan perkenalkan ini adalah Fantech Leviosa Live. Dulu kita udah pernah nyobain Fantech Leviosa juga. Jadi memang sepertinya Leviosa ini adalah seri untuk mic-nya Fantech. Nah sekarang kita dikirimin untuk yang versi live ya. Jadi kalau kata Fantech ini memiliki fitur yang easy to carry atau istilahnya portable. Jadi bentuknya kecil aja dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Cuman kalau saya pribadi nggak bakalan bawa mic condenser kemana-mana juga sih ya. Walaupun sekompak-kompaknya masih lebih praktis kalau saya bawa mic yang wireless. Tapi untuk fitur yang saya suka dari Fantech Leviosa ini adalah dia compatible with mobile juga. Jadi ada Type-C-nya juga. Makanya di bagian depannya ini ada tulisan live. Jadi kita bisa langsung pakai mic ketika kita live di smartphone. Terus untuk fitur-fitur lain di sini juga dia memiliki active noise cancelling. Terus juga ada sound monitoring, ada auto ducking mode. Jadi ducking mode ini adalah fitur di mana kalau misalkan kita ngomong keras atau kita ngomong terlalu pelan, Fantech secara AI akan menstabilkan suara kita. Jadi kita nggak perlu membesar kecilkan volumenya. Terus juga ada, nah ini ya yang saya penasaran banget, detachable Type-C. Jadi nanti kita bakalan pakai juga untuk di smartphone. Terus kalau di bagian belakangnya ini juga ada satu fitur yang di sebelah sini nggak kesebut, yaitu ada quick mode dan juga music sharing. Jadi ada tombol yang kita bisa langsung quick mode aja daripada kita lihat boxnya. Sekarang langsung aja kita lihat ya di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Untuk boxnya sekarang Fantech udah lumayan pinter sih ya menurut saya. Boxnya dibikin premium, warnanya itu nggak terlalu norak, jadi udah lumayan sekarang. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat mic-nya. Wow, ini mic-nya terpisah ya. Dan kalau untuk build quality-nya dia pakai plastik. Nah, untuk mic-nya ini dibikin kayak semacam, kalau orang nggak tahu mungkin dikiranya ini speaker ya, karena bentuknya seperti grill speaker. Terus di sini ada tombol, wah ada levelingnya ya. Jadi kalau misalkan saya putar ada tek 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 gitu, entah dia kedengar atau enggak di mic. Nah, jadi ada levelingnya seperti itu. Terus di sini ada tombol untuk auto ducking, terus ada tombol mute dan juga ada music sharing. Terus di bagian kanannya ini ada audio jack 3,5 mm, ini untuk headset, jadi untuk sound monitoring juga. Dan di sini ada mounting untuk seharusnya sih ada standnya ya, jadi dia bisa digunakan untuk standnya juga. Terus kini kita dapat kertas buku garansi yang kalau saya sih nggak penting, nggak pernah saya baca juga kalau mic ya. Tapi kalau TWS biasanya saya baca karena biasanya tiap brand itu memiliki fungsinya masing-masing. Terus kita juga dapat kabel, dua kabel, satunya Type A to Type C, ini yang dikoneksikan ke PC atau laptop kita. Dan ini Type C to Type C untuk dikoneksikan ke mobile atau smartphone kita. Untuk kabelnya yang Type C to Type C ini braided ya, dilapisi dengan nilon, sementara yang Type A enggak. Terus ini adalah standnya dan cara pasangnya gampang banget, kita tinggal colokan aja seperti ini. Terus kita putar bagian sini biar dia rapat. Nah jadi seperti ini kalau misalkan dikaitkan, dan untuk standnya ini berbeda dengan mic-nya. Mic-nya pakai plastik tapi standnya pakai besi. Jadi seharusnya kokoh banget. Untuk engselnya ini juga lumayan loh ya. BTW untuk harganya Fantech Leviosa Live ini harganya 449.000. Tapi engselnya ini udah oke banget. Mirip seperti mic premium. Terus terakhir kita dapat base bagian bawahnya. Ini pakai besi juga. Tuh ya pakai besi, dan kalau misalkan pasang tinggal diputar aja sih, gampang. Untuk base-nya udah terpasang dan dia bisa di-adjust sampai ke bawah seperti ini ya. Cuman siapa yang mau pakai mic sampai bawah, jadi kalau misalkan menurut kalian posisinya udah pas, tinggal puter aja bagian adjustment-nya di sini biar rapet. Saya mau pakai segini aja deh ya. Nah, segini biar pas. Dan sekarang mungkin kita cobain di smartphone dulu ya. Lalu nanti akan kita bandingkan dengan Elgato Wave ini, yang harganya kalau nggak salah Elgato ini sekitar 2,7 juta. Ini 449.000. Oke, jadi adalah kualitasnya mic internalnya OnePlus 9 ya, HP yang akan saya coba. Jadi kira-kira kalau misalkan kita nggak pakai mic seperti ini, sekarang kita coba kalau misalkan pakai mic. Dan kalau misalkan kita nyalakan Type-C-nya, di sini ada indikator ya, kalau misalkan dia lagi nyala nih. Nah, seperti ini.
Dan sekarang kita coba langsung pakai OnePlus. Oke, jadi yang kalian dengarkan ini adalah kualitasnya dari Fantech Leviosa Live. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk live TikTok atau mungkin live Instagram, karena sekarang kan TikTok lagi rame banget, Instagram juga lagi berame banget untuk live-nya. Atau mungkin kalian juga bisa live di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dimanapun ya. Platform-platform mobile yang sekarang lagi rame. Kalau misalkan kita pakai built-in mic dari smartphone itu biasanya gemah dan kualitasnya nggak sebagus kalau pakai mic seperti ini. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana suaranya dan kalian bandingkan dengan OnePlus tadi kalau misalkan saya nggak pakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa yang ada di rumah. Di video kali ini Syifa kebagian ngetes mic dari Fantech Leviosa Live. Nah kebetulan kita lagi di outdoor mau cobain fitur noise cancelling dari mic Fantech ini. Nah kebetulan ini posisinya lagi di off. Kita cobain on ya. Oke, ini adalah kualitas dari mic Fantech Leviosa Live jika settingannya di noise cancelling on. Oke, langsung aja kita tanyain pendapat dari Bapak editor ini ya. Kira-kira nih Pak, dari desainnya harganya tuh berapa? Oke, saya lihat dulu ya Mbak. Untuk build quality-nya sendiri sih ini plastik ya. Jadi mungkin ya under 500.000 lah mungkin untuk mic ini guys. Dan mungkin untuk suaranya seperti ini di mode yang noise cancelling on guys. Tes 1 2 3 1 2 3 dan untuk yang off seperti ini tes 1 2 3 1 2 3. Mantap. Nah, kira-kira gimana nih perbedaan noise cancelling on dan juga off? Komen di kolom komentar ya. Dan sekarang kita cobain untuk musik sharingnya ya. Jadi di sini ini adalah tombol untuk auto ducking mode, nanti akan kita coba. Ini adalah musik sharing. Kalau misalkan dia nyala, untuk suara vokal si Pamungkas, aduh kepencet lagi. Untuk suara vokal si Pamungkas ini akan hilang. Jadi kita bisa kayak semacam karaoke gitu. Dan untuk mendemokannya kepada kalian, saya akan coba volumenya paling kenceng. Nah ini ya. Dan saya tempelkan di mic yang Elgato ini. Nah kalau misalkan saya tekan sampai indikatornya mati, suara Pamungkasnya akan kayak dikecilkan gitu. Jadi kita bisa karaoke. Mic saya yang mana nih? Yang ini ya. Jadi kita bisa karaoke tuh. Saya mau dengerin satu juga. Nah beda kan ya. Jadi kalau misalkan ini saya tekan lagi, suara Pamungkasnya akan lebih dominan. Jadi buat kalian yang suka-suka karaoke dengan teman-teman bisa juga pakai ini. Dan sekarang kita akan cobain fitur auto ducking mode-nya ya. Nah ini kan dia udah nyala. Jadi kalau kata Fantech, kalau misalkan saya lagi teriak dan juga suaranya terlalu kecil, suaranya akan mirip. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana ini intonasi saya, bukan intonasi sih ya, tapi volume saya udah saya naik turunkan. Jadi kalau misalkan suaranya sama, wah berarti fitur auto ducking mode-nya berjalan dengan baik. BTW kamera saya yang gini ya. Dan kalau di headset-nya ini sih, ini suara saya pelan. Dan ini suara saya kenceng. Iya ya, kayak agak mirip-mirip. Volumenya sama, mic gain-nya itu kayak kerasa sama gitu. Terus di bagian tengahnya ini kan dia juga ada knob untuk volume mic gain kita ya. Dan dia ada levelingnya. Nah ini penting sih ya. Karena di EPOS terus juga di Elgato ini dia nggak ada levelingnya. Jadi kalau diputer, muter terus ya. Sampai nenek kita reinkarnasi nggak ada levelingnya. Jadi nggak ada mentok. Tapi kalau Fantech ini ada. Jadi kalau misalkan kita volume paling kenceng dia akan bunyi kayak ada notif ini udah terlalu kenceng. Jadi suaranya tit 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 gitu. Dan kalau misalkan kita putar sampai suara kita habis. Nah ya habis seperti ini, suaranya nggak ada. Oke, sekarang kita akan cobain kalau misalkan kita coba di laptop ya. Karena biasanya beda konektor juga beda juga suaranya. Beda device pun juga kadang sama. Jadi ini saya pakai OnePlus. Dan untuk laptopnya saya akan coba pakai Huawei MateBook 14S. Oke, jadi yang kalian dengarkan sekarang adalah suara mic-nya Leviosa Live. Kalau misalkan pakai konektornya yang Type A to Type C pakai MateBook 14S. Untuk audio recordingnya saya cuman pakai Windows Recorder aja dan suaranya seperti ini. Kalian bisa coba bedakan ya. Kalau di earphone saya untuk saya gunakan sound monitoring ini sih sepertinya lebih bulat kalau misalkan saya pakai MateBook D14S. Coba ini volumenya. Ini volumenya mic gain-nya paling kenceng ya. Dan sekarang kita sambil cobain juga untuk auto ducking mode-nya kalau misalkan pakai laptop. Jadi seperti ini kalau misalkan suara saya pelan. Dan seperti ini kalau misalkan suara saya keras ya. Jadi gila ya. Bisa kayak sama gitu walaupun saya volumenya paling kenceng. Woi. Ya, jadi agak jam berapa kita? 4:30 pagi ya. Jadi semoga aja nggak ada yang gerbek.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video nyobain Fantech Leviosa Live. Jadi untuk Elgato-nya ini harganya 2,7 juta. Kalau untuk secara desain sih ya desainnya masih kayak bagusan Elgato sih ya, karena memang harganya itu beda jauh. Ini 2,7 juta, yang ini 449.000. Cuman kalau untuk kualitas suaranya kalian bisa bedakan. Jadi mic yang sebelum Fantech tadi saya buka, saya pakai Elgato, dan di kesimpulan ini saya pakai Fantech Leviosa Live yang harganya 449.000. Ini volumenya yang paling kencang. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah di bagian mic-nya ya. Kalau misalkan Elgato ini dia pakai plastik, tapi plastiknya masih kerasa tebal, terus dibalut dengan frame yang pakai aluminium juga. Kalau ini dia pakai plastik, terus di bagian mic-nya nggak ada aluminium. Jadi kalau misalkan jatuh mungkin ya agak bahaya juga ya. Tapi kalau untuk stand base bawahnya dan juga di bagian gagangnya ini dia pakai besi. Tapi sekali lagi dengan harga 449.000 menurut saya fiturnya lengkap banget ya. Ada auto ducking mode yang di Elgato nggak ada. Ada music share yang kita bisa menurunkan volume penyanyinya kalau misalkan kita lagi pengen karaoke. Terus juga ada tombol mute-nya di bagian sini, ada type C-nya di bawah, ada audio jack, ada juga mic gain yang ada levelingnya. Kalau Elgato ini ya kita puter sampai nenek kita reinkarnasi, ya bahkan muter terus. Tapi kalau ini ada levelingnya, ada stoppernya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Rizky Budi and see you on the next video. Bye bye.